Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih dapat mengudara melalui rumah singgah rumah sakit matematika. Rumah singgah rumah sakit matematika selalu konsisten menghadirkan, memproduksi literasi digital, informasi-informasi tentang seputar matematika, baik itu pembahasan soal maupun yang lain-lainnya. Rumah singgah rumah sakit matematika selalu berupaya untuk mengawal matematika siswa Indonesia untuk menjadi lebih tangguh lagi dalam bermatematika, dan pastinya kita berupaya bersama orang tua dan guru dimanapun berada menjadikan matematika sebagai sahabat kita bersama. Untuk itu kita selalu menyarankan bahwa jika dimanapun Anda berada, harap selalu bergabung dengan rumah singgah rumah sakit matematika, dapatkan informasi-informasi penting berupa pembahasan-pembahasan soal-soal menarik yang tentunya dikemas dalam suatu program yang memang Anda akan tidak pernah rasa bosan dan jemu dalam belajar matematika. Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal yang sangat menarik, kita akan lihat dulu informasi yang akan lewat ini, di mana kita akan coba memberikan informasi tentang program studi matematika yang baik yang dapat Anda masuki. Di antaranya adalah program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oke guys, silakan dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifani Despina MSc selaku Ketua Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSK Riau. Program studi matematika berdiri pada tanggal 22 Januari 2002 sampai saat ini sudah 17 tahun. Dengan visi yaitu terwujudnya program studi matematika sebagai salah satu program studi pilihan utama pada tingkat internasional di lembaga pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan ajaran Islam pada tahun 2023. Misi dari program studi matematika yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dengan ajaran Islam. Yang kedua, merangsang dan memotivasi terbentuknya kelompok penelitian di program studi matematika yang menyokong pengembangan iptek dan ajaran Islam. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang menerapkan ilmu matematika dalam rangka lebih membumikan matematika pada masyarakat. Yang keempat, menguatkan pelaksanaan tata kelola program studi matematika untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan ajaran Islam. Dosen program studi matematika berjumlah 17 orang, status pegawai negeri sipil berjumlah 12 orang, dan yang non pegawai negeri sipil berjumlah 5 orang. Jumlah mahasiswa program studi matematika berjumlah 352 orang. Program studi matematika memiliki ruang laboratorium. Yang pertama, laboratorium matematika dan statistika. Kepala laboratorium matematika yaitu Dr. Yuslen Itamuda MSc. Kepala laboratorium statistika yaitu Dr. Rizwan Effendi MSc. Yang kedua, laboratorium komputasi dan terapan dengan kepala laboratorium yaitu Mirwan Andi Raja MSc. Prodi Matematika memiliki ruang kuliah 4 ruangan, yaitu 3 ruangan terletak di gedung utama Fakultas Sains dan Teknologi, 1 ruangan terletak di gedung Psikologi. Program studi matematika juga memiliki 1 ruangan khusus untuk pusat riset mahasiswa yang dimanfaatkan untuk kegiatan riset kolaborasi antara dosen dan mahasiswa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aryani, MSc, Sekretaris Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sustalia. Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sustalia ini memiliki 3 kelompok bidang keilmuan. Yang pertama, statistika, yang kedua, matematika murni, dan yang ketiga, matematika terapan. Program studi matematika sudah cukup terkenal baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional melalui prestasi-prestasi oleh mahasiswa dan dosen-dosen pada program studi matematika. Salah satu diantaranya kegiatan mahasiswa, yaitu pada tingkat nasional mahasiswa mengikuti kegiatan karya ilmiah se-Sumatera pada acara Matematika Championship yang diadakan di Bengkulu pada tahun 2018. Selanjutnya tingkat internasional mahasiswa mengikuti kegiatan International Design and Architecture di UTM Malaysia pada tahun 2018. Sedangkan prestasi yang diraih oleh dosen program studi matematika sebagai reviewer dan sebagai presenter pada conference matematika baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Hanya itu bisa saya sampaikan sebagai sekretaris program studi matematika. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tadi itu informasi yang lewat tentang program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Jika Anda berkenan, apakah itu kakak, adik enggak mungkin, apakah itu kakak, tante yang ingin memasuki program studi matematika, silakan bergabung kepada kita. Oke guys, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas soal halaman 71 nomor 5 tentang aturan pencacahan untuk siswa SMA kelas 11. Masih dari buku matematika kelas 11 SMA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kita lihat guys. Nomor 5. 10 buku, yaitu 6 buku IPA, 2 buku IPS, dan 2 buku bahasa akan disusun di atas meja. Jadi pertanyaan A, tentukanlah banyak susunan jika disusun berjajar. Jadi kalau disusun berjajar artinya 10 buku ini akan disusun tidak memiliki syarat apa-apa. Syarat tertentu tidak dimiliki pada soal A. Oleh sebab itu soal A ini sama artinya kita menyusun 10 objek. Oke, kita menyusun 10 objek sama artinya dengan mencari 10 faktorial. Nah, ini tuh soal A. Jadi ada banyak susunan itu adalah 10 faktorial. Karena ada 10 objek akan disusun 10 secara berjajar. Jadi tidak ada informasi apa-apa yang harus kita perhatikan pada soal A. Soal B. Soal B banyak susunan berjajar di mana katanya buku sejenis bidang ilmu berdekatan. Jadi kalau begitu soalnya buku IPA sama-sama buku IPA aja. Buku IPS sama-sama buku IPS saja. Buku bahasa sama-sama buku bahasa saja. Jadi kalau begitu ada 6 susunan buku IPA, oke, dikali dengan 2 susunan buku IPS, dikali dengan 2 susunan buku bahasa. Tetapi ingat, buku IPA ini bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Buku IPS begitu juga. Dan buku bahasa begitu juga. Artinya kita perlu mengalihkan lagi dengan susunan ketiga buku ini menjadi kali 3 faktorial. 3 faktorial artinya
ada 3 item yaitu IPA, IPS, dan bahasa yang bisa bersusun. Oke? Bisa IPA di depan, bisa IPA di belakang, bisa IPA di tengah. Begitu juga dengan IPS. Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Oleh sebab itu kita perlu pengalinya adalah 3 faktorial. 6 faktorial untuk susunan IPA, 2 faktorial untuk susunan IPS, 2 faktorial untuk susunan bahasa, dan 3 faktorial ini menunjukkan bahwa buku itu bisa berada di depan, di tengah, atau di akhir. Karena dia ada 3 objek di situ. Jelas sekali soal nomor B. Soal nomor C, begitu juga soal nomor C. Ada susunan 6 faktorial IPA dikali dengan 2 faktorial IPS dikali dengan 2 faktorial bahasa. Dan katanya IPA selalu berada di pinggir. Kalau begitu IPA itu bisa di kanan, bisa di kiri. Maka perlu lagi kali 2 faktorial. 2 faktorial ini artinya untuk IPA itu berada di kanan maupun IPA itu berada di kiri. Nah, itu dia guys. Sedangkan yang nomor D, kita lihat nomor D. Untuk soal nomor D disusun secara siklis, secara melingkar. Jadi kita tahu objek yang disusun secara melingkar itu mengikut putaran arah jarum jam, yaitu sebanyak n kurang 1 faktorial. Karena n-nya itu ada 10, maka jawaban untuk D itu adalah 10 kurang 1 faktorial. 10 dikurang 1 faktorial itu sama dengan 9 faktorial. Oke, saya rasa soal A, B, C, dan D itu sangat jelas sekali. Saya rasa tidak ada yang perlu diragukan, hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran konsep yang harus sangat jelas. Ingat, jika dia sejajar berarti tidak ada susunan apa-apa di sana, hanya menyusun 10 objek. Tetapi jika ada syarat bahwa yang berdekatan harus sejenis, berarti 6 faktorial, 2 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial, artinya objek tadi bisa di depan, di tengah, dan di belakang. Tetapi jika IPA selalu di pinggir, maka kita akan mengalihkan satu konsep yaitu 6 faktorial, dikali 2 faktorial, dikali 2 faktorial. Oke, saya rasa itu merupakan suatu jawaban yang sangat baik untuk kesempatan kali ini. Kita akan coba pembahasan soal-soal berikutnya pada sesi-sesi berikutnya. Saya Radendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.